Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala TK Darul Hikmah, segenap asatidzah TK Darul Hikmah yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semuanya minal zulumati ilan nur. Para ustazah yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan. Mohon maaf, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala TK Darul Hikmah, dilanjutkan dengan penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Suwaibah. Untuk acara yang pertama yakni sambutan Kepala TK Darul Hikmah yang akan diwakili oleh Ustazah Ainun Zulifatin SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Kepada seluruh Dewan Asatidz TK Darul Hikmah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif yang diadakan oleh Ustazah Siti Suwaibah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda revolusioner besar Islam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang pertama, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Asatidz yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan kita laksanakan. Terima kasih atas luang waktunya dan kesediaan panjenengan semuanya. Semoga sharing ilmu yang diberikan oleh Ustazah Siti nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bisa kita terapkan praktik baik ini untuk anak-anak kita dan bisa bermanfaat juga tidak hanya untuk kita dan juga untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita yang ada di TK Darul Hikmah. Mohon maaf untuk Ibu Kepala tidak bisa hadir, Ustazah Siti kami wakili. Salam dari Ibu Kepala, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga untuk anak-anak kita. Dan untuk Ustazah Siti sukses dan terus semangat untuk mengikuti kegiatan ini ya.
Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini lancar dari awal hingga akhir dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Ainun Zulifatin SPD. Selanjutnya yakni penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ustazah Siti Suwaibah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih untuk MC dan sambutan dari perwakilan Ibu Kepala Sekolah. Selamat berjumpa, selamat sehat, selamat berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama. Saya yakin bu guru semua yang hadir ini adalah bu guru-guru yang hebat. Sudah lama sekali bersama teman-teman atau bersama dengan murid-murid, sehingga banyak sekali ilmu yang sudah didapat oleh ibu guru semua tentang karakter anak, kepribadian anak. Jadi di sini bukan saya yang memberi pelajaran, tapi kita belajar bersama-sama. Karena belajar adalah kunci pengajaran, belajar adalah bahan untuk pengajaran. Karena dengan berbudaya positif, insya Allah karakter baik guru, baik anak akan terbentuk dengan baik dan visi misi sekolah kita akan terwujud. Itu tujuan kami. Ya, jadi jangan tegang-tegang ya, kita di sini cuma belajar bersama, saling memotivasi, saling memberi masukan untuk kemajuan sekolah kita bersama. Perkenalkan, saya Siti Suwaibah, calon guru penggerak angkatan 7 dengan guru pendamping Bapak Budi Wijaya dan fasil adalah Bapak Wahyu Jatmiko. Selamat datang pada guru-guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai. Nah, kita di sini akan belajar bersama-sama tentang dimensi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya. Sebelumnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Mohon maaf, budaya positif bisa terlaksana dengan beberapa poin. Bisa kita laksanakan, nanti ini penjelasannya ini sampai akhir ya nanti. Di antaranya poin pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi diri manusia. Selanjutnya, kebutuhan manusia. Posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu diantaranya poin-poin yang harus ada dalam budaya positif. Untuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensial, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Teman-teman insya Allah paham pembelajaran ini dirancang sesuai dengan kebutuhan. Kalau pemahaman teman-teman insya Allah usia TK usia 3,5 atau 4 sampai 5 tahun itu sudah sesuai dengan indikator masing-masing ya teman-teman. Kelompok A, kelompok B 5 tahun sampai 6 tahun. Pembelajaran itu fleksibel dan mengalir karena setiap karakter anak itu juga berbeda-beda dan mempunyai karakter masing-masing, mempunyai keunikan masing-masing. Jadi pembelajaran itu fleksibel dan mengalir sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan usia masing-masing anak-anak. Insya Allah para ustazah atau guru di sini sudah paham sekali karena sudah lama sekali bergaul dengan anak-anak, belajar bersama anak-anak dari mulai usia playgroup, ada usia TKA yaitu 3,5 tahun sampai 4 tahun atau 5 tahun sampai 6 tahun itu kelompok B. Karena pembelajaran itu yaitu setiap anak-anak punya karakter masing-masing, punya keistimewaan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Dan kalau teman-teman yang lain ada yang di SD usia 7 tahun sampai 12 tahun, ada yang di SMK, SMA, itu disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak sesuai usia anak-anak. Nah, pembelajaran ini tujuannya itu sama, yaitu dengan tujuan untuk menciptakan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Teman-teman sudah sering dengar ya untuk profil pelajar Pancasila. Terdiri apa saja ya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus apa lagi? Masih ingat? Mandiri, benar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Nah, untuk pembelajaran tujuannya itu baik di SD, di TK, di SMP, SMA, itu tujuannya itu ya terwujudnya profil pelajar Pancasila. Insya Allah meskipun di usia PAUD anak-anak itu contohnya untuk beriman, apakah anak-anak di TK sudah diterapkan? Sudah ya? Apa contohnya ya? Ya mengenal Allah, apalagi? Bersyukur dengan ciptaan Allah. Ada praktek sholat, apalagi praktek wudhu. Ya itu termasuk beriman, bertakwa. Kalau bertakwa beda apa sama ya? Beriman sama bertakwa. Kalau bertakwa meyakini, yaitu mensyukuri tadi, menjalankan sholat 5 waktu atau belajar berpuasa karena memang untuk anak usia PAUD. Berakhlak mulia, apakah anak-anak PAUD sudah belajar berakhlak mulia? Sudah ya, sudah kita terapkan. Contohnya apa teman-teman? Mengenal baik dan buruk, mengucap salam, apalagi sopan santun, anak-anak sudah bisa. Iya, mengucap permisi. Iya, saya yakin Bu Guru semuanya sudah menerapkan. Cuma istilahnya di sini itu ya profil pelajar Pancasila. Sebenarnya teman-teman itu sudah menerapkan, cuma istilah dan bahasanya itu yang itu. Selain itu ada mandiri di profil pelajar Pancasila. Mandiri apakah di anak-anak usia TK sudah kita terapkan kemandirian? Contohnya teman-teman, memakai sepatu sendiri, bagus sekali. Terus apalagi?
merapikan peralatan, ya. Kita terus apa lagi? Menyelesaikan tugas secara mandiri, sekolah sendiri tanpa ditunggu orang tua, itu termasuk kemandirian. Baik di usia PAUD pun kita sudah menerapkannya. Yang termasuk profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis. Contohnya teman-teman, apakah sudah kita kenalkan, kita terapkan di anak usia dini? Sudah, contohnya? Iya, menjawab pertanyaan, mengenal sebab akibat, ada siang, ada malam gitu ya. Apalagi teman-teman, karena sudah kita terapkan, cuma istilahnya saja ya. Apalagi teman-teman, banyak sekali ya sebenarnya, mengenal laki-laki, perempuan, ataupun dan yang lainnya. Selanjutnya berkebinekaan global, yang sudah kita terapkan ke anak-anak, contohnya iya, anak-anak mengenal suku, ya ada yang dari Madura, ada yang dari luar Pulau Jawa, terus apalagi mengenal macam-macam agama ya, hari besar, agama, baju adat, terus apalagi makanan-makanan daerah, itu termasuk kebinekaan global. Untuk bergotong royong, nah iya, kerjasama, bermain, oh iya, membersihkan halaman, apalagi kerja kelompok dengan temannya, ya apalagi bermain bersama ya, sepak bola, bermain tapak gunung, itu ada kerjasamanya. Ini termasuk pembelajaran dengan paradigma baru dengan tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Insya Allah di usia PAUD pun sudah kita terapkan. Selanjutnya, ke poin selanjutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Gimana menurut pendapat teman-teman? Apa ya yang dimaksud dengan disiplin? Tertib, betul. Tepat waktu, datang mengajar tepat waktu, betul sekali. Disiplin sesuai rencana yang direncanakan, betul. Apalagi yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin pakai baju seragam sesuai harinya, nah, termasuk disiplin. Apalagi banyak sekali ya. Disiplin itu apa? Suatu perbuatan atau apa? Nah, disiplin semuanya betul sekali, tepat waktu, apa? Sesuai rencana. Tadi yang disebutkan teman-teman. Positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, biasanya aku tak teko esok, cek dilem biar dapat pujian. Nah, itu tidak dari hati, karena biar ada embel-embel ya. Saya datang pagi biar tidak ditegur yayasan. Saya datang pagi biar dapat apa? Pujian, dapat penghargaan atau yang lainnya. Itu makna disiplin ya, biasanya itu cenderung dengan
kata dengan perasaan dipaksa atau tidak nyaman karena melakukan disiplin itu dengan embel-embel biar dapat reward, biar dapat biar tidak ditegur atau dengan kata lain biar dapat pujian atau yang lainnya. Jadi kita melaksanakan disiplin itu terpaksa ya, tidak sepenuh hati ya, tidak dari dalam hati ya. Ini adalah siapa yang tahu Ki Hajar Dewantoro? Siapa yang tahu? Bapak Pendidikan Indonesia, dulunya Menteri Pendidikan ya. Ini pelopor pendidikan. Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi untuk semua itu tidak cukup melakukan, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Maksudnya yaitu tadi melaksanakan, misalkan hari ini kita tidak memakai seragam sesuai hari ini, apakah kita dapat teguran dari kepala sekolah atau teman yang lain? Tentu ya. Nah, itu maksudnya. Makanya disiplin itu terutama dari dorongan hati kita sendiri. Ya. Disiplin itu termotivasi terutama dari dorongan hati sendiri dengan tidak embel-embel, biar tidak ditegur, biar tidak dapat pujian atau yang lainnya. Terutama disiplin itu adalah dari diri sendiri. Nah, ini Bapak Pendidikan ini dulu saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan saya untuk bisa mengikuti di pendidikan guru penggerak ini. Guru penggerak ini dilaksanakan selama 6 bulan. Ini sudah terlaksana 3 bulan dan ini masih modul 1 ini teman-teman. Dan ini adalah tugas akhir di modul 1. Masih 3 bulan dan mohon doanya, dan saya terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah bersedia dan mendukung bekerja sama dengan saya, terutama untuk belajar bersama-sama, karena menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pelopor pendidikan di Indonesia ini. Dulu saya sebelum di guru penggerak itu kenalnya itu cuma Tutwuri Handayani. Mungkin teman-teman tidak sama dengan saya. Saya itu cuma kenalnya Tutwuri Handayani itu ya. Padahal di situ filosofi Ki Hajar Dewantoro itu bagus sekali dan diterapkan terutama di guru penggerak itu, dan sangat bagus sekali memang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya mungkin teman-teman masih tahu, yaitu Ingarso Sang Tulodo ing Madya Wangun Kerso Tutwuri Handayani. Sudah pernah dengar ya? Ya, itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro. Maksudnya Ingarso Sang Tulodo itu gimana teman-teman? Apakah sudah? Ya? Di depan kita sebagai contoh. Kayak disiplin tadi ya, kita datang pagi tidak ingin dipuji atau dapat reward atau biar tidak ditegur kepala sekolah, tapi kita itu sudah otomatis dicontoh sama baik sesama guru, baik murid-murid kita, itu maksudnya ya. Di depan kita sebagai contoh, setiap perilaku kita akan dicontoh baik murid atau teman-teman sejawat. Selanjutnya ing Madya Wangun Kerso. Maksudnya ada yang tahu? Di tengah
tengah-tengah kita memotivasi kepada anak-anak yang punya punya keahlian atau punya bakat. Kita wadahi, kita motivasi, kita memfasilitasi anak-anak agar bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita anak. Bisa kedepannya itu dikembangkan. Misalkan anak punya bakat menyanyi, mari kita latih, kita wadahi, kita memfasilitasi untuk mengembangkan bakat anak-anak. Jangan suaramu nggak enak, jangan gitu ya. Kalau punya bakat, misalkan menari, menyanyi, apapun, marilah kita dukung, kita kembangkan, kita fasilitasi anak-anak. Semoga apa yang menjadi cita anak-anak tercapai. Selanjutnya, Tutkuri Handayani, maksudnya teman-teman ada yang tahu? Di belakang, memberikan dorongan, motivasi, memfasilitasi dan yang lainnya. Jangan mematahkan semangat atau keinginan baik murid atau teman sejawat. Kalau ada temannya yang pandai, mari kita dukung. Mari jangan Jadi meskipun dengan teman sejawat, mari kita dukung, kita motivasi untuk selalu maju. Itu maksudnya. Di guru penggerak itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu selalu didengung-dengungkan dan memang bagus sekali. Tujuan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan itu yaitu mendidik anak-anak menjadi anak yang menjadi mulia setinggi-tingginya, baik dari masyarakat atau orang biasa. Itu tujuan Ki Hajar Dewantara. Ya, selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Sehingga pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utama adalah disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijaksanaan, kebajikan, dan memiliki motivasi intrinsik dari diri sendiri. Nah, maksudnya misalkan contohnya kalau ada anak telat, nah itu biasanya gimana? Kita ancam atau gimana? Kita hukum atau yang lainnya? Oh ya, misalkan kok telat, besok saya tutup loh pagarnya. Itu termasuk hukuman apa gimana? Ancaman. Ya, itu kalau anak melakukan itu besoknya enggak telat, biar enggak ditutup pagarnya dengan ancaman. Itu bisa terulang lagi apa enggak ya? Iya, itu dilakukan dengan terpaksa ya. Ya, tidak sepenuh hati, tidak intrinsik, tidak dalam hatinya sendiri karena takut diancam sama ustazanya, nanti pagarnya ditutup. Misalkan ada anak yang telat lagi, nanti berdiri loh ya dengan satu kaki. Itu termasuk apa ya? Hukuman ya, hukuman. Nah, misalkan besoknya anak datang tidak telat. Nah, itu dengan sepenuh hati apa karena takut dihukum atau yang lainnya? Iya. Gitu ya. Reward berupa apa ya biasanya, Ustazah? Pujian. Yang pertama kan ketika telah itu diberikan nasihat, Ya. motivasi biar tidak telat itu seperti apa. Ya. Kalau kok besoknya itu dia itu sudah tidak terlambat, ya kita wajib memberikan pujian kepada anak itu biar tambah semangat.
Iya, terima kasih masukannya. Untuk masalah ancaman, hukuman itu nanti belakang ada step-stepnya. Nah, terima kasih. Sering kita lakukan dulunya, jangan telat ya dengan hukuman, dengan ancaman. Sebenarnya itu kan kurang bagus ya. Disiplin dilakukan anak-anak tidak dengan sepenuh hati, tidak intrinsik dari dalam hatinya, dengan rasa tidak nyaman. Nah, itu untuk mengatasi atau ada tahap-tahapannya nanti ya. Nanti itu ada tahap-tahapannya. Tapi dulu saya sendiri, mungkin teman-teman juga pernah melakukan ya, maksudnya kok telat, ayo nata sepatunya teman-teman. Nah, itu termasuk adalah hukuman. Padahal hukuman itu sesuai apa tidak sesuai dengan ancamannya atau hukumannya. Kalau kok disuruh nata kan tidak sesuai ya. Itu nanti belakang ada trik-triknya itu ya. Untuk itu kita istighfar bersama ya. Mungkin dulu pernah ada mengancam ya, saya dulu pernah mengancam, istilahnya dengan hukuman ya. Astagfirullahaladzim. Kita belajar bersama-sama. Semoga anak-anak bisa melakukan disiplin dengan motivasi intrinsik dari dalam hatinya diri sendiri. Iya, karena memang belum tahu. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu ada 3. Pertama, untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tindakan terendah. Nah, untuk melakukan motivasi ini, saya besok datang pagi biar tidak dihukum sama ustazah atau tidak disuruh berdiri di depan kelas. Ini adalah motivasi yang paling rendah ya. Motivasi perilaku manusia biasanya orang yang termotivasi berlaku untuk menghindari hukuman atau tindakan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada psikologis. Motivasi itu bersifat eksternal ya, karena tidak dilakukan dengan dari hati. Jadi saya melakukan, saya datang pagi, saya memakai seragam itu karena tidak dapat hukuman, biar tidak dihukum dengan guru. Itu adalah motivasi yang terendah. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Saya melakukan, saya datang pagi biar tidak terlambat, biar saya dapat pujian, biar dapat bintang 5 dari ustazah, atau dapat private permen atau yang lainnya. Itu adalah motivasi yang juga kurang bagus sebenarnya. Yang terakhir adalah menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ya, saya tidak telat lagi, saya
tidak apa, saya memakai seragam sesuai harinya dan mengerjakan PR itu dari hati diri sendiri, bukan karena biar dapat pujian, biar tidak dihukum atau yang lainnya. Ini yang diharapkan di ini motivasi intrinsikik ini tujuannya. Nah, disiplin positif dengan identitas gagal. Nah, ini maksudnya disiplin positif dengan identitas gagal. Saya datang telat, saya suruh menulis, saya tidak akan telat 1000 kali. Nah, itu dengan apa itu? Istilahnya hukuman atau apa ya? Itu menghukum anak ya, Ustazah. Itu menyakitkan apa tidak bagi anak disuruh menulis 1000 kali? Saya tidak akan telat. Menyakitkan ya, merasa sakit dan tidak nyaman ya anak-anak ya. Capek, anak-anak pasti capek. Nyaman apa enggak untuk anak-anak? Terus itu murid taat apa enggak disuruh menulis itu? Pastinya mau ya, karena disuruh ya. Nanti kalau enggak selesai 1000 kali nanti tidak boleh masuk kelas ya. Jadi itu termasuk pemaksaan, menyakitkan, tidak nyaman murid itu dan dipaksa. Dan muridnya merasa rendah diri apa enggak dengan teman-temannya? Pasti merasa malu ya, karena dengan hukuman. Nah, dengan hukuman adalah identitas gagal. Nah, insya Allah guru-guru di sini tidak akan melakukan ini ya. Selanjutnya penghargaan. Nah, penghargaan, reward atau hadiah itu termasuk identitas gagal teman-teman. Ya, kamu kalau enggak telat saya kasih hadiah apa? Nah, itu termasuk identitas gagal. Padahal sering ya, pernah ya kita lakukan ya? Ya pernah. Nah, dengan kalau tidak dikasih hadiah, apakah anak itu tetap tertib atau datang pagi? Nah itu masalahnya ya. Karena aku datang pagi karena ingin mendapatkan hadiah atau reward. Nah itu maksudnya. Jadi dengan hadiah itu termasuk identitas gagal. Merusak hubungan. Merusak hubungan maksudnya gimana? Maksudnya kalau temannya ini sama-sama datang pagi, ini dapat hadiah, aku kok gak dapat hadiah? Yang dikasih hadiah sama ustazah itu tadi kemarin anak yang telat atau terlambat masuk ya, dapat hadiah. Terus aku datang pagi terus, kok dapat hadiah? Kok gak dapat hadiah? Nah itu akan merusak hubungan, maksudnya gitu. Jadi penghargaan berupa apapun, hadiah apapun itu termasuk identitas gagal. Menghukum dengan sistem ranking. Nah itu termasuk identitas gagal. Gimana? Yang anak pandai, yang pintar dapat ranking 1, 2, 3. Untuk anak yang sedang. Nah, untuk anak yang sedang atau anak yang pas-pasan atau anak yang belum kemampuannya di bawah, nanti kasihan ya. Jadi kalau kasih reward, hadiah apapun, semuanya kita kasih reward atau hadiah. Karena dengan hadiah itu adalah identitas gagal. Nah, merampas hak menghargai diri. Nah, itu tadi kalau mesti ini dapat hadiah, aku kok nggak dapat hadiah. Untuk anak yang pandai ranking 1, 2, 3 dapat hadiah. Untuk yang padahal nilainya sedikit sekali ya selisihnya. Nah, itu
disiplin yang gagal. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman dari sini untuk disiplin. Kalau hukuman jelas identitas gagal. Untuk penghargaan ada yang ditanyakan? Mematikan kreativitas. Ya, misalkan dengan anak yang punya bakat ya, sama-sama punya bakat. Nah, itu misalkan ada lomba menyanyi, misalkan anak si A pandai menyanyi, si B pandai menyanyi, si C yang dikasih hadiah cuma 1. Lah, itu ada kecemburuan dan gini, berarti suaraku enggak enak ya, aku enggak dapat hadiah. Itu bisa mematikan kreativitas anak. Jadi misalkan ada lomba, ada apapun, kita kasih ribet semuanya, gitu. Biar tidak ada kecemburuan, tidak ada untuk mematikan kreativitas anak-anak. Karena dikhawatirkan, aduh, kacek didik loh, suaraku ya enggak jelek-jelek amat loh, tapi aku kok enggak dapat hadiah. Ya, itu merasa aku enggak nyanyi aja, gitu ya. Kreativitas atau membuat sesuatu itu kalau lomba biasanya kan diambil yang juara 1 yang dapat hadiah, yang lainnya padahal itu kan bagus-bagus, sudah berkreasi itu kan anak-anak bagus sekali ya. Ya, itu maksudnya gitu. Jangan sampai mematikan kreativitas anak-anak. Maksudnya itu, penghargaan apapun adalah identitas gagal. Maksudnya gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham ya? Sebenarnya kita pernah melakukan itu semua ya teman-teman ya. Karena memang belum tahu, ya kedepannya kita akan berubah. Kita akan belajar bersama-sama untuk memahami, mempraktekkan anak-anak sehingga perasaan anak-anak tidak ada yang merasa dirusak atau dimatikan kreativitasnya atau merampas hak anak-anak untuk berkreativitas. Maksudnya gitu. Konsep dengan identitas sukses. Nah, ini konsekuensi. Konsekuensi misalkan dengan anak yang telat tadi ya. Untuk anak yang telat dengan hukuman atau dengan yang sanksi atau yang lainnya. Anak yang telat suruh nulis tidak akan telat 1000 kali. Nah, itu tadi kan hukuman. Ya. Ini untuk konsep dengan identitas sukses, yaitu penguatan jangka pendek. Gimana biar anak ini tidak telat? Untuk anak yang telat biasanya guru menegur ya. Kenapa Mas? Kenapa Mas Doni hari ini kok telat? Gitu ya biasanya ya. Gimana teman-teman? Biasanya untuk anak yang telat. Ya. Bagus sekali. Ada yang lain dengan anak yang telat suruh nulis tadi kan nggak masuk akal ya. Nah itu dengan apa? Terlambat? Ya. Dari anaknya atau dari orang tuanya atau mungkin dari masalah di jalan. Iya. Itu kita urai dulu ya. Karena kenapa sampai terlambat datang sekolah?
biar enggak telat. Apa diurai tadi? Oh, misalkan makannya atau mandinya yang lama. Nah, itu kita cari dulu penyebabnya. Nah, terus dengan disuruh misalkan gini, tadi hukumannya kan menulis tidak ada hubungannya. Misalkan anak telat, kita suruh tinggal kelas sesuai telatnya. Misalkan 5 menit, anak-anak harus ketinggalannya tadi. Misalkan mencatat pelajaran yang ketinggalan tadi, nanti setelah anak-anak istirahat yang lain, anak yang telat ini kita suruh menulis atau pelajaran yang tertinggal tadi. Itu betul apa salah? Kita suruh tinggal kelas, konsekuensinya karena telat kita suruh tinggal kelas. Itu yang paling benar. Karena tadi telat, jadi anak itu kita suruh menyelesaikan tugasnya atau yang tertinggal tadi selama 5 menit. Nah, itu adalah yang betul. Dan kita memonitoring anak ini tadi istirahat langsung keluar apa mengerjakan yang ketertinggalannya tadi. Kita bisa memonitoring. Nah, mesti mulus respon kayak tadi kata Ustazah Bibi, kita tanya kenapa telat tadi, karena misalkan mandinya lama atau makan bekal atau sarapannya lama. Jadi iya apa sakit perutnya kita lihat dulu. Nah, terus itu yang betul ya. Itu adalah identitas sukses, bukan gagal. Jadi anak suruh menambah atau waktu yang ketertinggalan tadi. Selanjutnya identitas sukses yaitu dengan restitusi. Restitusi nanti ada restitusi tanggung jawab untuk perilakunya. Ada tahapan-tahapan restitusi. Pendekatan restitusi. Ya. Pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu tahapannya pertama, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tanya dulu ya, kenapa Mas Doni tadi telat ke sekolah gitu ya. Jadi kita kita kontrol emosinya dulu, tidak langsung menyalahkan. Kenapa tadi, apa sakit kok bangunnya lama, kenapa kok sampai telat mandinya, apa makannya yang lama, apa ada kendala di kendaraannya gitu. Restitusi menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Dengan restitusi ini anak-anak paham atau tahu ya, oh iya saya tadi telat, saya malu dan merasa bersalah. Jadi untuk menebus kesalahan besok tidak akan mengulang apa yang menjadi kendala atau sampai terlambat sekolah tadi. Besok saya mandinya cepat biar tidak telat. Besok saya menyiapkan kendaraannya biar tidak ada kendala waktu ke sekolah. Restitusi memperbaiki hubungan. Nah, maksudnya dengan restitusi, dengan itu tadi anak-anak kan tidak merasa bersalah. Jadi anak-anak tidak merasa malu dengan teman-temannya.
dengan yang lainnya. Misalkan dengan atau tidak mengganggu yang lainnya. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ya tadi, kalau terlambat karena makannya lama, besok makannya dimasukkan bekal, makannya di sekolahan. Kalau datangnya atau bangunnya lama, tidurnya jangan lama-lama atau jangan kemalaman. Kalau biasanya jam 9 tidur, tidurnya diawali jam 8. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi tidak menjudge anak ini salah. Kamu tadi salah, terlambat, tidak menjadikan anak ini malu dengan teman-temannya. Jadi anak sadar dengan dirinya sendiri. Sadar dengan dirinya sendiri, besok saya tidak akan telat lagi. Saya tidak akan mengulang lagi. Karena dengan datang telat saya akan malu dan tidak bisa mengikuti pelajaran. Posisi kontrol restitusi, penghukuman, pembuat merasa bersalah, memantau atau manajer. Untuk anak yang melakukan kesalahan, misalkan gini, kita naik sepeda motor kan memakai helm ya. Nih, Bapak Ibu guru semuanya kalau berangkat sekolah pakai helm otomatis. Naik sepeda motor pakai helm dengan tujuan apa? Biar selamat, ya, menjaga keselamatan. Biar selamat, tidak terjadi apa-apa. Posisi kontrol restitusi tadi penghukuman ada. Jangan menjadikan anak membuat merasa bersalah. Memantau atau manajer. Ini contoh kasus ya. Contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Guru menghukum berdiri di depan kelas dengan menulis berjanji tidak akan mengulangi lagi 1000 kali. Itu termasuk hukuman bagi anak yang tidak mengerjakan PR. Guru marah dan murid menjadi takut. Kenapa kamu? Apa saja yang kamu lakukan di rumah sampai tidak mengerjakan PR? Gitu ya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR di jam istirahat. Nah, untuk menghukum ini tadi jelas penghukuman. Ya, anak menghukum itu tidak tepat. Kalau guru marah-marah, ini anak menjadi takut. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR di jam istirahat. Nah, ini termasuk, ini hukuman apa enggak ya? Sudah konsekuensinya ya. Karena kalau menulis tadi 1000 kali kan itu hukuman. Kalau tadi sudah telat 5 menit, ya konsekuensinya temannya istirahat, kamu mengerjakan apa yang sudah tertinggal di waktu istirahat sesuai jamnya yang telat tadi. Misalkan 10 menit ya 10 menit. Itu sudah konsekuensi. Jadi ini bukan hukuman, itu yang betul. Guru tegas dan menghormati itu. Dengan konsekuensi itu anak-anak bisa menerima apa enggak? Bisa ya, tidak dengan dendam ya. Nah, anak-anak akan menghormati gurunya dan melaksanakannya. Guru menanyakan keyakinan kelas atau membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas.
keyakinan kelas biasanya ada kesepakatan di kelas itu. Kalau misalkan tidak datang waktu, biasanya anak-anak itu kesepakatan sendiri. Misalkan mau izin ke kamar mandi, biasanya anak-anak angkat tangan dan izin dulu ya, tidak langsung keluar. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Karena dengan kesepakatan kelas dan konsekuensi yang dilakukan anak yang terlambat tadi, sesuai konsekuensinya, anak-anak akan terbuka dan menerima, menghormati apa yang menjadi konsekuensi anak yang terlambat tadi. Tidak merasa dihukum, tidak merasa mendapat ancaman atau yang lainnya. Itu perbedaannya. Mohon maaf, ini posisi kontrol nanti. Maaf. Dari awal tadi kita ini posisi kontrol. Sebentar, disiplin positif. Selanjutnya kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ini harus kita pahami. Kebutuhan dasar manusia ada 5, apa saja, yaitu kebutuhan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Ini coba kita lihat YouTube ya, nanti mohon pendapatnya.
Iya, teman-teman, teman-teman lebih paham ya setelah melihat video tadi tentang kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk hidup diakui. Iya, iya, ya. Videonya full tadi. Ya, teman-teman lebih paham ya. Jadi murid kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Jadi anak-anak berperilaku ada yang jahil sama temannya, kita lihat dulu ya, melakukan jahil itu dengan karena kesenangan atau yang lainnya, atau tadi ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Teman-teman lebih paham ya? Insya Allah gitu ya. Ada yang ditanyakan? Insya Allah enggak ya. Motivasi perilaku manusia adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Jadi itu tadi kalau memahami tentang kebutuhan dasar manusia tadi, insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu yang terakhir tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita buat bersama anak-anak. Kenapa kok tidak peraturan? Ya, kayak tadi, kenapa kita naik sepeda motor itu harus pakai helm? Karena untuk keselamatan. Dan keyakinan kelas itu kita buat sesuai dengan apa? Anak-anak. Keyakinan anak-anak. Ini contoh video. Mohon maaf, kemarin juga kepotong ya. Bentar. Iya ya. Keluar dulu. Saya ke luar. Iya. Tidak dipotong. Nggak bisa ya. Share. Video tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini sesuai dengan
maksudnya di video ini anak-anak sudah kesepakatan ya, maksudnya makan dengan duduk, maksudnya sampah dibuang di tempat sampah. Kalau ada anak yang makan berdiri, otomatis itu nanti temannya mengingatkan. Itu karena sudah kesepakatan. Atau ada temannya yang tidak bawa bekal, itu nanti ditawari. Ini loh contohnya untuk membuang sampah. Jadi kelasnya tetap bersih karena sudah kesepakatan anak-anak. Jadi anak-anak merasa tidak tertekan atau dengan senang hati mengerjakan. Demikian yang dapat kami sampaikan teman-teman. Semoga sedikit ilmu bisa diterapkan ke kelas teman masing-masing tentang disiplin, budaya positif. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang disiplin dan positif. Saya terima kasih atas waktunya, atas motivasinya, dan untuk bisa mengikuti belajar bersama ini. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Saya akhiri, kurang mohon kalau ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ustazah Siti Suwaibah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Siti Suwaibah SPD bisa menjadikan ilmu bagi kita semuanya dan membawa manfaat sehingga kita bisa menerapkan untuk diri kita khususnya dan umumnya untuk kita terapkan kepada anak didik kita. Saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.